terjadinya percekcokan, terjadinya keributan di dalam rumah karena setiap anggota keluarga menuntut supaya mereka dipahami. Tolong pahami saya. Dan ini yang menjadi sumber masalah. Tapi coba belajar untuk saling memahami. Bapak-bapak pahami ibu, ibu pahami bapak-bapak, bapak-bapak pahami anak-anak, anak-anak pahami juga. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, ada satu pernyataan yang sering kali kita dengar, dan saya juga sering mendengar pernyataan itu bunyinya demikian. Suatu negara atau suatu bangsa akan mengalami kemakmuran, akan mengalami kesejahteraan, manakala kehidupan masyarakatnya, kehidupan kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu dalam keteraturan. Dan keteraturan itu akan tercapai manakala setiap keluarga-keluarga di dalam kelompok-kelompok masyarakat itu hidup di dalam kedamaian. Disinilah kita bisa melihat bahwa keluarga memegang peran yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sahabat keluarga Damar, oleh karena itu saat ini kita masih bicara untuk mendapatkan keluarga yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebaikan, maka keluarga itu harus kokoh. Nah, saat ini kita masih bicara dalam part yang ketiga, bagian ketiga tentang keluarga Kristen yang kokoh. Mengapa ini perlu kita percakapkan terus-menerus? Karena memang ini sesuatu yang sangat penting. Baik itu untuk kepentingan keluarga-keluarga Kristen itu sendiri maupun kehadiran kita di tengah-tengah bangsa ini. Adakah kehidupan keluarga Kristen berdampak yang positif sehingga sampai kepada satu kerinduan bersama bahwa bangsa Indonesia ini menjadi makmur? Itu ditentukan oleh keluarga-keluarga, keluarga saya maupun keluarga sahabat Damar sekalian. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai satu keluarga yang kokoh, maka dibutuhkan banyak hal. Dibutuhkan banyak pengorbanan, dibutuhkan satu perjuangan kita untuk mencapai keluarga yang kokoh. Sebab keluarga yang kokoh itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kita mengusahakannya. Artinya kalau berbicara tentang mengusahakan, di situ bicara tentang perjuangan. Dan perjuangan itu bukan hanya perjuangan satu dua orang, tapi perjuangan bersama di dalam anggota keluarga itu sendiri. Saat ini saya mau bicara ada 5 hal untuk kita bisa mencapai keluarga yang kokoh. Yang pertama, sahabat keluarga Damar, untuk kita mencapai keluarga yang kokoh, yang kita idam-idamkan, bahkan yang dirindukan oleh bangsa ini, terlebih oleh Tuhan, yang pertama adalah keluarga yang hidup di dalam kekudusan. Ibrani pasal 12 ayat 14 katakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sahabat keluarga Damar, hal yang pertama ini sangat penting bagi kita sekalian, yaitu keluarga yang hidup dalam kekudusan memegang peran yang sangat penting untuk mencapai keluarga Kristen yang kokoh.
Keluarga yang hidup dalam kekudusan artinya bahwa setiap anggota di dalam keluarga itu bertekad, bersepakat untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Kita bisa bayangkan kalau setiap keluarga-keluarga, secara khusus keluarga Kristen hidup di dalam kekudusan Tuhan, maka kita akan menyaksikan atau kita bisa melihat tidak ada entah seorang pejabat, entah seorang pengusaha, atau siapapun dia yang tertangkap. Misalnya tertangkap oleh KPK. Kenapa? Karena kita sudah sepakat untuk hidup di dalam kekudusan. Kesepakatan di dalam rumah inilah yang menjadi dasar di dalam kita beraktivitas, yang menjadi dasar di dalam misalnya bapak-bapak bekerja, bapak-bapak berusaha, atau dia sebagai aparatur negara, baik di eksekutif misalnya, di legislatif sebagai anggota dewan, atau sebagai penegak hukum. Kalau nilai-nilai kekudusan Tuhan ini yang sudah diterapkan di dalam rumah, dibawa keluar, maka amanlah bangsa ini. Disinilah kita bisa melihat betapa pentingnya hidup di dalam kekudusan itu. Kekudusan di dalam Tuhan akan menolong setiap anggota-anggota di dalam keluarga itu untuk terus mawas diri, untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapak-bapak, manakala dia hidup dalam kekudusan Tuhan, dia tidak akan bawa pulang uang yang bukan bagian dia, dan dia tidak akan memberi makan sesuatu yang bukan menjadi berkat, tapi justru menjadi kutuk. Dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan mengambil bagian yang bukan bagian dia. Begitu juga ibu-ibu, begitu juga anak-anak. Kita bisa membayangkan kalau keluarga hidup di dalam kekudusan. Bukan tidak ada masalah. Jangan kita berpikir bahwa kalau orang sudah hidup di dalam kekudusan tidak akan pernah salah. Kita manusia masih seringkali salah. Tetapi kalau kita sudah bertekad untuk hidup dalam kekudusan, kita akan terus diingatkan oleh Roh Kudus. Kita tidak akan jatuh di tempat yang sama. Ada begitu banyak orang yang selalu jatuh berulang-ulang di tempat yang sama. Tetapi manakala kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, saya percaya sekalipun masalah ada, tetapi keluarga itu akan hidup dalam kedamaian. Keluarga itu akan hidup dalam sukacita. Karena apa? Karena setiap anggota di dalam rumah itu telah bertekad, telah bersepakat. Mereka mau hidup di dalam kekudusan. Mereka mau menjalankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan atau nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka, dalam seluruh aktivitas mereka, dimanapun mereka beraktivitas. Entah di kantor, di dunia usaha, di kampus, di sekolah, dimanapun. Mereka mampu membawa diri sebagai identitas anak-anak Tuhan yang masih tinggal di dunia ini. Kita memiliki satu ciri yang berbeda karena kita mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejar artinya ada satu usaha yang harus dilakukan oleh kita sekalian. Inilah sahabat keluarga Damar, begitu pentingnya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan ini. Marilah bapak-bapak bertekad, setiap bapak-bapak untuk hidup di dalam kekudusan, setiap ibu-ibu hidup di dalam kekudusan, demikian juga anak-anak mau hidup di dalam kekudusan Tuhan, sehingga seisi rumahnya hidup di dalam kekudusan Tuhan. Haleluya. Kita bisa katakan haleluya. Kenapa? Karena kita telah bersepakat
Semua di dalam rumah hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat keluarga damar, untuk keluarga kita bisa hidup kokoh, bisa hidup kuat, bisa hidup teguh. Yang kedua, yaitu keluarga yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Di sini seringkali menjadi masalah, sahabat keluarga damar. Ada begitu banyak kita, atau boleh saya katakan seringkali karakter kita atau sifat diri kita sulit sekali untuk bersyukur. Kita akan bersyukur kalau sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita. Tetapi manakala yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita seringkali sulit untuk bersyukur. Tapi saya mau katakan kepada sahabat keluarga damar, kalau kita tidak mau bersyukur, maka kebalikannya yang kita lakukan, yaitu bersungut-sungut. Dan dosa bersungut-sungut itu sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 katakan demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan. Ketika Tuhan mendengar tentang persungutan umat Tuhan, bangkitlah murka Tuhan. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Betapa seriusnya dosa persungutan itu, sahabat keluarga damar. Apa yang kurang yang Tuhan sudah buat bagi bangsa ini? Sejak mereka keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian, pertolongan Tuhan hari lepas hari, tidak siang, malam, perlindungan tangan Tuhan nyata bagi bangsa ini. Tetapi baru sedikit saja mereka mengalami kesulitan. Mereka sudah bersungut-sungut. Bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Baik pribadi maupun keluarga. Kita menjadi lupa bahwa Tuhan sudah berbuat yang begitu banyak di dalam hidup kita. Baru sedikit saja persoalan yang kita hadapi, baru sedikit saja tantangan yang kita hadapi, kita sudah mengeluh kepada Tuhan. Bahkan ada keluarga-keluarga yang katakan, Pak Pendeta, saya sepertinya tidak diberkati Tuhan. Tuhan begitu jauh. Saya katakan, apa alasannya? Ya, beginilah hidup kami. Saya katakan, kalau saat ini Tuhan masih izinkan mengalami kesulitan, belajar untuk bersyukur. Lihat bahwa sampai hari ini Tuhan masih berikan nafas hidup. Kita masih bisa makan. Bukankah itu berkat dan pertolongan Tuhan? Mengapa kita begitu sulit, sahabat keluarga damar, untuk bersyukur? Mari kita belajar dari kegagalan umat Tuhan karena dosa persungutan mereka. Hanya 2 orang yang Tuhan perkenankan masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang. Semua yang keluar dari Mesir itu dimatikan oleh Tuhan karena dosa persungutan mereka. Serius sekali dosa persungutan itu. Maka saya mau katakan, kalau keluarga kita mau kokoh, berhenti bersungut-sungut. Anak-anak, apapun yang disuguhkan oleh orang tuamu, engkau harus makan dan bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Bila papa mama kok makanannya ini melulu, tempe tahu tidak berubah. Sahabat keluarga damar, secara khusus anak-anakku yang menyaksikan ini, kalau engkau masih bisa makan tempe dan tahu, engkau harus bersyukur, karena di luar sana ada yang sulit untuk makan. Orang tuamu mau menyuguhkan sesuatu yang lebih, tapi mereka harus memperhitungkan, mereka harus melihat supaya engkau bisa sekolah dan hidup ini masih begitu panjang.
Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersyukur. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Bagi bapak-bapak yang bekerja, mungkin engkau merasa, kok karir saya begini-begini saja. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Jangan engkau melihat keadaanmu dan engkau terus bersungut-sungut, Tuhan kenapa saya seperti ini? Yang saya mau katakan kepada sahabat keluarga Damar, Tuhan tidak pernah salah di dalam berpihak kepada kita. Makanya saya sering katakan, baca Alkitab terus-menerus. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan di dalam Alkitab begitu banyak kisah tentang keberpihakan Tuhan kepada orang-orang yang Dia kasihi. Bukan berarti karena Tuhan berpihak tanpa masalah. Banyak masalah yang mereka alami. Tetapi kita bisa melihat akhir dalam perjalanan hidup mereka. Bahkan setengah seterusnya dalam perjalanan hidup mereka. Mereka mengalami keberkatan dari Tuhan. Tuhan angkat mereka. Karena apa? Mereka mau sabar. Mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka percaya. Maka kalau setiap keluarga, termasuk keluarga sahabat Damar, percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Stop bersungut-sungut. Syukuri apa yang kita nikmati, apa yang kita dapat. Sebab itu kunci yang kedua untuk kita bisa hidup kokoh, bisa hidup teguh. Karena Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di situ sangat jelas. Mengucap syukurlah apa? Saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya bahwa yang Tuhan kehendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal tertentu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang kita suka, kita bersyukur. Sementara hal-hal yang tidak mengenakan, tunggu dulu, saya tidak mau bersyukur. Mengapa kita mengalami banyak kesulitan? Mungkin salah satunya karena kita sulit untuk bersyukur. Maka mulai saat ini, di saat engkau menyaksikan video ini, buang segala persungutan. Gantikan dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan buat. Teruslah bersyukur, terus bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, bawa anak-anakmu untuk belajar bersyukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus bagi saya dan juga bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita bisa menikmati keluarga yang kokoh, yang teguh, yang kuat, yang ketiga adalah keluarga yang saling support. Keluarga yang saling support adalah keluarga yang saling mendukung, keluarga yang saling menjaga, keluarga yang saling memperhatikan, dan keluarga yang saling melindungi. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mengalami masalah karena mereka tidak saling support. Baik antara suami istri, antara orang tua dan anak, bahkan kakak beradik, mereka tidak saling support. Mereka saling menjegal. Dengan kita saling support, kita saling mendukung. Ada yang maju, kita dukung. Ada yang ada masalah, mari kita bantu dia. Jangan kita justru hempaskan. Bapak-bapak ada masalah di tempat pekerjaan, mari ibu-ibu bantu suamimu. Jangan justru kau mempersalahkan suamimu. Atau mungkin ada kesalahan, ingatkan secara baik. Jangan justru yang saya maksud mendukung atau melindungi bukan hal-hal yang buruk, bukan. Tetapi melindungi di sini bicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan inginkan. Kita harus saling mendukung, termasuk apabila ada kesalahan, apabila ada kekeliruan. Wujud dari kita saling mendukung dan melindungi, kita ingatkan anggota keluarga kita. Tentu jangan kita permalukan.
sekali lagi, yang saya maksud support di sini, kalau toh ada kesalahan, jangan kita permalukan anggota keluarga kita. Suami jangan permalukan istri misalnya dalam pertemuan yang keluarga yang besar. Kalau istrimu salah, nanti engkau panggil bicara. Demikian juga kalau anakmu salah ada dalam satu perkumpulan keluarga besar, jangan kau permalukan anakmu. Nanti engkau panggil bicarakan. Itu yang saya maksud support, yang saling support, yang saling mendukung, yang saling melindungi, saling menjaga, dan saling memperhatikan. Belajar untuk memperhatikan. Bapak-bapak, perhatikan istrimu, apa yang sedang dirasakan oleh istrimu, begitu sebaliknya juga bapak-bapak, ibu-ibu memperhatikan anaknya. Ini sangat penting. Seringkali orang tua katakan begini, dalam percakapan kami dengan beberapa keluarga, mereka katakan, Pak Pendeta, kami udah sibuk kerja. Maka sebagai bentuk perhatian kami, kasih sayang kami kepada anak kami, maka kami memberikan apa yang mereka butuhkan. Oke, satu sisi benar. Memang tugas orang tua untuk mencukupkan kebutuhan anak-anak. Tetapi wujud perhatian itu bukan hanya uang, tetapi kehadiran kita bersama dengan anak-anak. Kita mau perhatikan mereka. Berapa banyak orang tua punya waktu untuk bersama-sama dengan anaknya. Misalnya ada kegiatan anaknya di sekolah. Dia hadir. Memang ada kesibukan mungkin. Tetapi kalau dia merasa bahwa ini adalah bagian terpenting dalam hidup saya, dia akan memberikan waktu untuk anaknya sebagai bentuk perhatian. Sehingga anak-anak kita akan bertumbuh di dalam kasih sayang. Karena apa? Karena ada saling support di situ, saling mendukung di situ. Yang keempat, keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat akan kita alami, kita nikmati. Manakala keluarga yang tidak suka atau yang tidak membandingkan keadaannya dengan keluarga yang lain. Jangan suka membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Ini seringkali jadi masalah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Terjadi percekcokan antara suami istri, antara orang tua dan anak, karena ada yang suka bandingkan. Oh, kok keluarga kita tidak seperti dengan keluarga sebelah, keluarga tetangga kita atau keluarga yang mana. Jangan suka membandingkan. Tetapi mari kita belajar bahwa setiap keluarga, termasuk keluarga kita misalnya, itu sudah ada porsi masing-masing yang Tuhan sudah tetapkan. Tidak usah kita lihat keluarga yang lain. Mungkin keluarga yang lain, kita lihat, mereka lebih baik. Ini satu contoh biasanya di daerah-daerah Kristen. Ini mungkin banyak pendeta yang selalu sampaikan dengan guyon dan kita mungkin tertawa, tapi ini fakta. Seringkali keluarga-keluarga yang ada di daerah-daerah Kristen itu kalau sudah mau Natal biasanya kan ganti. Ada keluarga di depan, dia ganti kursinya, dia ganti hordennya gitu ya. Kemudian istri bilang kepada suaminya, "Pak, coba lihat keluarga di depan, keluarga si A." Jangan bilang nama ya, keluarga si A. Itu sudah kursi baru, Pak. Sementara kita sudah bertahun-tahun kursi kita yang ini aja. Suaminya udah pusing, ini gimana lagi. Besoknya pulang lagi kantor, istrinya katakan, "Pak, mereka beli kulkas yang baru, Pak. Kulkas yang lama mereka masih bagus, tapi mereka beli yang baru, mereka ganti karena mau Natal. Ini kulkas kita udah lama begini, kita tidak ganti." Akhirnya suaminya berpikir, ini gimana caranya daripada ribut. Sementara gajinya pas-pasan. Seringkali akhirnya mereka melakukan hal yang tidak boleh mereka lakukan karena tuntutan. Kenapa tuntutan itu? Karena kita membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Kenapa kita tidak belajar bersyukur dengan apa yang ada? Karena itu penting, saudara. Stop. Berhentilah untuk membanding-bandingkan keluargamu dengan keluarga yang lain. Kita belajar bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Yang kelima, yang terakhir.
Keluarga yang kokoh, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling memahami. Keluarga yang saling memahami. Terjadinya percekcokan, terjadinya keributan di dalam rumah karena setiap anggota keluarga menuntut supaya mereka dipahami. Tolong pahami saya. Dan ini yang menjadi sumber masalah. Tapi coba belajar untuk saling memahami. Bapak-bapak pahami ibu, ibu pahami bapak-bapak, bapak-bapak pahami anak-anak, anak-anak pahami juga orang tuanya. Kalau kita mengedepankan saling memahami, maka akan berkurang masalah. Masalah akan menjadi besar, yang kecil bisa menjadi besar karena tidak ada saling memahami di dalam rumah. Dan saling memahami itu harus dimulai dari rumah. Kalau di rumah kita sudah mengembangkan sifat saling memahami, maka kita akan bawa itu keluar. Anak-anak akan bawa itu ke sekolah. Orang tua akan bawa ke tempat kerjanya, ke tempat usahanya. Sehingga konflik itu tidak akan terjadi. Konflik akan terjadi karena tidak ada saling memahami di situ. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, hal ini sangat penting untuk kita bersama-sama belajar. Saya juga terus belajar. Saya boleh katakan belum berhasil 100%. Masih dalam proses belajar. Kami di rumah kami terus belajar. Kelima hal ini kami terus hidupi. Kami terus lakukan. Kami saling membantu satu dengan yang lain. Hidup dalam kekudusan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar. Makanya saya katakan untuk keluarga saya, untuk keluarga kami, untuk belajar hidup dalam kekudusan, salah satunya kami terus membaca 10 perintah Tuhan dan kami berusaha untuk menghidupinya. Itu terus kami baca. Terus terngiang-ngiang di telinga kami 10 perintah Tuhan itu harus kita hidupi, bukan hanya baca. Hidupi, lakukan, terus menerus di dalam hidup ini. Yang kedua, belajar bersyukur. Stop, berhenti mengeluh. Jangan lagi mengeluh. Bilang kepada diri kita, saling mengingatkan. Di antara suami istri, anak-anak, udahlah jangan lagi mengeluh. Bersyukur apa yang ada. Nikmati apa yang Tuhan sudah beri. Karena itu rahasia untuk kita mengalami keluarga yang kokoh. Yang ketiga, keluarga kita akan kokoh kalau keluarga kita saling support. Mari kita saling support. Bilang kepada anggota keluarga kita, kita kumpul. Mari mulai saat ini kita saling mendukung. Kita saling menjaga, kita saling memperhatikan. Dan kita saling melindungi. Stop saling menyakiti. Kasih itu harus nyata di dalam keluarga kita. Yang keempat, keluarga yang kokoh, yang kuat adalah keluarga yang tidak lagi membanding-bandingkan keadaan keluarganya dengan orang lain. Cukup dengan apa yang ada pada kita. Seperti saya katakan, disyukur, dinikmati. Tuhan sudah menyiapkan setiap pribadi, setiap keluarga sesuai dengan porsinya masing-masing. Tuhan tidak pernah salah. Dan yang terakhir, keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling memahami. Tidak menuntut dipahami, tetapi belajar saya mau pahami. Dengan demikian, sahabat keluarga damar, saya terus berdoa agar seluruh sahabat keluarga damar, baik saya, kami, keluarga kami, maupun kita semua, mari kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah ini. Kita hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini. Maka kasih karunia Tuhan akan nyata bagi setiap sahabat keluarga damar, yaitu kehidupan keluarga yang kokoh di dalam Tuhan akan kita peroleh. Mulai dari keluarga kita sampai kelak anak cucu kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam keberkatan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk kita bisa share, kita bisa mendengar video ini. Kiranya jadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga damar.
Shalom Aleichem.